Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya. Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi lembaran kehidupan kita dengan ibadah dan hal yang bermanfaat lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kami mewasiati diri kami sendiri dan kaum muslimin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya barang siapa bertakwa kepada Allah, maka ia berada pada keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, melihat perkembangan beberapa hari ini banyaknya masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kasus yang mencela bapak ibunya, maka pada kesempatan hari ini izinkan khatib untuk menasihati diri sendiri dan kaum muslimin sekalian untuk hal birrul walidain. Di dalam kitab Adabul Mufrad dikisahkan sebuah kisah yang sangat mulia. Suatu ketika seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan berkata, sesungguhnya aku telah melamar seorang perempuan namun ia menolak menikah denganku. Lalu lelaki lainnya melamarnya, ia pun bersedia menikah dengannya. Lalu aku cemburu pada perempuan itu dan aku membunuhnya. Adakah kesempatan untukku bertaubat? Ibnu Abbas berkata, apakah ibumu masih hidup? Tidak, jawab lelaki itu. Bertaubatlah pada Allah Azza wa Jalla dan beribadahlah kepadanya semampumu. Balas Ibnu Abbas. Lalu Atha bin Yasar, perawi hadis ini, menemui dan bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa engkau bertanya apakah ibunya masih hidup? Ibnu Abbas menjawab,
inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi ta'ala min birril walidah. Karena aku tidak tahu amal apa yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla selain berbakti kepada ibu, sahut Ibnu Abbas. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad tersebut menggugah kembali kesadaran kita akan makna penting birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antara makna penting itu kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di antara sebab diampuninya dosa seorang hamba adalah bakti kepada orang tua, terutama ibu. Tak heran jika Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua setelah larangan berbuat syirik kepadanya, sebagaimana dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Bahkan Allah Azza wa Jalla mensiratkan keutamaan itu dengan perintah untuk mengikrarkan taubat di penghujung doa bakti kita kepada orang tua. Wa wassaynal insanu biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sannah qala rabbi auzi'ni an askura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka durhaka kepada mereka juga merupakan dosa yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ahbirukum bi akbaril kabair?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qal, "Al-israku billah wa uququ bil walidain." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Nabi bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang telah durhaka kepada orang tuanya, maka dia telah membuka pintu neraka jahanam dengan selebar-lebarnya. Maka dari itu, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita dengan sikap sekecil apapun. Ketahuilah bahwa para salaf dahulu memandang apabila seorang anak memandang sinis orang tuanya, maka anak tersebut telah durhaka kepada orang tuanya.
meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, meskipun tidak ada tindakan yang berarti, karena pandangan sinis merupakan bentuk kejengkelan yang itu merupakan bentuk durhaka. Jika pandangan sinis saja sudah dikatakan sebagai bentuk durhaka kepada orang tua, maka bagaimana lagi dengan membentak orang tua? Bagaimana lagi dengan orang yang pelit kepada orang tua? Bagaimana lagi dengan orang yang tidak mau merawat orang tuanya? Maka yang demikian tentu merupakan bentuk durhaka yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar melakukan sinis kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita bahwa di antara akhlak para nabi berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 orang nabi yang ketiga-tiganya berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama yaitu Nabi Yahya alaihi wassalam. Dalam firman-Nya di dalam surat Maryam ayat yang ke-12 sampai 14 yang artinya, wahai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dan dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Maryam ayat yang ke-12 sampai 14. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini bahwa sebab Nabi Yahya dikatakan seorang nabi yang bertakwa adalah karena dia berbakti kepada ibu bapaknya. Contoh yang kedua adalah Nabi Isa alaihi wassalam. Dalam firman-Nya Al-Quran surat Maryam yang ayat 30 sampai 32, Allah berfirman juga, yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam, yang beliau mendakwai ayahnya yang musyrik dengan penuh kelembutan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang bagaimana kelembutan dan berbaktinya Nabi Ibrahim alaihi wassalam kepada ayahnya sebagaimana diceritakan dalam surat Maryam ayat yang ke-42 hingga 47. Lihatlah, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil ayahnya dengan panggilan yang terindah dalam bahasa Arab. Beliau menasihati dan mendakwahi ayahnya dengan kata-kata yang lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar lagi merendahkan. Lebih daripada itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan penolakan dari ayahnya, beliau tetap bersikap lembut kepada ayahnya dengan mendoakan keselamatan dan ampunan untuk ayahnya, lalu pergi, meskipun kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim untuk tidak memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Akan tetapi ayat ini sangat jelas menggambarkan bagaimana sikap anak yang sangat luhur, yang sangat luar biasa kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya para salafus soleh juga telah memberikan potret indah tentang bagaimana bakti mereka kepada orang tua mereka.
Di antara kisah tersebut datang dari Ibnu Aun Al-Muzani. Ketika ibunya memanggilnya, dia pun menjawab dengan panggilan ibunya dengan cukup lantang, melebihi suara ibunya. Ternyata sikapnya tersebut membuatnya merasa berdosa, sehingga dia pun kemudian pergi membebaskan 2 orang budak untuk menebus dosanya, karena telah mengangkat suara di atas suara ibunya, sebagaimana diceritakan dalam kitab Syiar Al-Alam An-Nabula halaman 366. Subhanallah, kalau yang secara tidak sengaja meninggikan suara di atas suara ibunya, dia sangat merasa berdosa. Lantas bagaimana lagi dengan orang-orang yang secara sengaja mengangkat suara dan membantah orang tuanya? Maka tidak diragukan bahwasanya dia telah membuka pintu neraka jahanam dengan yang selebar-lebarnya. Di antara potret indah dari kalangan para salaf yang lainnya yaitu kisah Uwais Al-Qarni, yang sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sabda Nabi kita kepada Umar yang artinya, sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Dia memiliki ibu, dan dulu dia memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Nabi Muhammad SAW, orang yang telah dijamin masuk surga. Namun dia diminta oleh Nabi kita untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan meminta agar memohonkan ampunan baginya, karena doanya sangat mustajab. Akhirnya setiap kali Umar ada pasukan dari zaman yang masuk ke kota Madinah, maka Umar bin Khattab selalu mengecek apakah dalam rombongan tersebut ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika Umar bin Khattab menemui Uwais Al-Qarni, maka kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Uwais untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan Uwais Al-Qarni karena baktinya kepada ibunya dibenarkan oleh banyak para ulama. Uwais Al-Qarni benar-benar menjadi sebaik-baik tabi'in, sebagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi. Uwais Al-Qarni bukanlah orang yang masyhur di dunia, namun karena amalannya berupa bakti kepada ibunya, maka dia menjadi orang yang paling utama di kalangan para tabi'in, sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di antara potret yang indah dari kalangan para salaf, di antara yang lain yaitu kisah tentang Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya dia berinfak setiap bulan kepada orang tuanya sebanyak 20 dinar. Kalau sekarang setara dengan 70 juta. Berbeda dengan sikap sebagian kita di zaman sekarang ini. Seringnya kita sangat pelit kepada orang tua kita, padahal mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Sebagian dari kita rela untuk memberikan harta dengan beraneka ragamnya kepada istri dan anak-anak kita. Namun ketika orang tua kita yang meminta, maka mereka memberikan sejuta alasan agar orang tuanya tidak mengambil hartanya. Sungguh jauh sekali antara sikap kita terhadap orang tua kita dengan sikap Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu masih sangat banyak kisah-kisah yang menakjubkan tentang bagaimana para salaf sangat berbakti kepada orang tua mereka. Namun inilah di antara potret para salaf tentang bagaimana bakti mereka terhadap orang tua mereka. Mereka
telah berlalu dengan amalan yang sangat luar biasa. Lantas bagaimana dengan kita? Ketahuilah, barang siapa yang masih mendapati orang tuanya masih hidup, salah satu ataupun keduanya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu baginya, pintu kebaikan, yaitu dengan berbakti kepada orang tuanya. Maka barang siapa yang tidak memanfaatkan pintu kebaikan tersebut, maka sungguh dia sangat tercela. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu thumma rahima anfu thumma rahima anfu man atraka at-tawahi 'indal kabir ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Sungguh celaka dan celaka yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Demikianlah ketika pintu surga telah dibuka selebar-lebarnya bagi seseorang, kemudian dia tidak memanfaatkan pintu tersebut untuk bisa masuk surga, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang tercela. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'allamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana ighfir liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahil akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha